Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Halo Bapak Ibu Guru Hebat, perkenalkan saya Nimade Saryasi SPD MPD, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Mengui, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Di video kali ini saya akan memaparkan tugas 2.2.A.8 koneksi antar materi modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Pertama, saya akan menjawab 2 pertanyaan pemantik yang ada di LMS, yaitu yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional. Kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Di samping 2 pertanyaan pemantik tadi, di video ini saya juga akan menjawab pertanyaan di LMS tentang pengalaman dan pemahaman saya hingga tahap ini. Adapun pertanyaannya adalah, pertama, sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa sehingga Setelah mempelajari modul ini ternyata Pertanyaan kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: pertanyaan ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah, A. bagi murid-murid, B. bagi rekan sejawat. Kita lanjutkan pada pembahasan. Pertanyaan pemantik 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Setelah mempelajari tentang pembelajaran sosial dan emosional dalam modul 2.2, saya merasa lebih memahami pentingnya pendekatan ini dalam menciptakan pembelajaran yang lebih inklusif dan berfokus pada kebutuhan siswa. Pengetahuan ini sangat berkontribusi pada peran saya sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Saya kini tidak hanya terfokus pada penyampaian materi, tetapi juga mampu memahami dan mendukung aspek sosial emosional siswa. Dapat dikatakan bahwa dengan memahami pembelajaran sosial emosional, saya lebih mampu mengenal siswa tidak hanya dari segi akademis, tetapi juga secara emosional. Saya bisa memodelkan, belajar, dan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menumbuhkan kesadaran penuh, berlandaskan perhatian, rasa ingin tahu, kepedulian, dan ulas asih sebagai dasar dalam mengembangkan pembelajaran dan pengajaran PSE bagi diri dan seluruh individu, yaitu murid dan orang dewasa lain, di dalam ekosistem sekolah, sehingga terwujudnya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan dapat mendorong peningkatan akademik dan well-being. Adapun perubahan pengetahuan saya setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional, yaitu saya mendapat pengetahuan tentang hal berikut. Pertama, tentang pengertian pembelajaran sosial dan emosional atau PSE. Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Yang kedua, pengetahuan tentang tujuan pembelajaran sosial dan emosional atau PSE. Pembelajaran sosial dan emosional menurut kerangka Kasel bertujuan untuk mengembangkan 5 kompetensi sosial emosional atau KSE. Di antaranya adalah: pertama, memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi atau kesadaran diri. Kemudian kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif yang termasuk manajemen diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain termasuk kesadaran sosial. Kemudian membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi. Dan yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang ketiga,
Pengetahuan tentang capaian pembelajaran sosial dan emosional atau PSE, yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Yang kedua, meningkatkan kompetensi sosial dan emosional, terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif, peningkatan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. Ketiga, menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, proaktif, mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan humaniora. Keempat, pengetahuan tentang kerangka kompetensi sosial dan emosional atau KASEL, diantaranya adalah pertama, kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Kedua, manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Ketiga, kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda-beda. Keempat, keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Kelima, pengetahuan tentang 4 indikator pembelajaran sosial dan emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, yaitu yang pertama, pengajaran eksplisit. Implementasi PSE dengan pengajaran eksplisit memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten untuk menumbuhkan, melatih, dan berefleksi tentang kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan keragaman budaya. Pengajaran eksplisit PSE dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Pendidik dapat menggunakan berbagai proyek, acara, atau kegiatan sekolah yang rutin untuk mengajarkan kompetensi sosial dan emosional secara eksplisit. Yang kedua, integrasi dalam praktek mengajar dan kurikulum akademik. Untuk mengintegrasikan KSE dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, tujuan kompetensi sosial emosional dapat diintegrasikan ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, serta musik, seni, dan pendidikan jasmani. Ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Lingkungan belajar di seluruh sekolah dan kelas mendukung pengembangan kompetensi sosial dan emosional, responsif secara budaya, dan berfokus pada upaya membangun hubungan dan komunitas. Salah satu upaya mengubah lingkungan sekolah, yaitu iklim kelas dan sekolah, adalah melalui praktek guru dan gaya interaksi mereka dengan murid atau dengan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Dan keempat, KSE pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah. Penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah menjadi salah satu indikator penting dalam pembelajaran sosial emosional di sekolah. Pendidik dan tenaga kependidikan perlu memiliki kesempatan secara reguler untuk mengembangkan kompetensi sosial, emosional, dan budaya mereka sendiri, berkolaborasi, membangun hubungan saling percaya, dan memelihara komunitas yang erat. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat pembelajaran sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah adalah memodelkan atau menjadi teladan, belajar, dan berkolaborasi. Yang keenam, pengetahuan tentang well-being. Well-being adalah kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. Kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya.
Yang ketujuh, pengetahuan tentang kesadaran diri atau mindfulness. Kesadaran penuh atau mindfulness adalah kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu dan welas asih. PSE berbasis kesadaran penuh atau mindfulness dapat memberikan perhatian secara berkualitas yang didasarkan keterbukaan pikiran, rasa ingin tahu atau tanpa menghakimi, dan kebaikan hati yang akan membantu seorang dalam menghadapi situasi-situasi menantang dan sulit. Kesadaran diri memberikan penghargaan terhadap perbedaan, pemahaman diri dan orang lain, kemampuan menghadapi tantangan, dan perspektif yang berbeda-beda dari orang lain. Contoh latihan mindfulness adalah menuliskan apapun yang dipikirkan dan dirasakan pada jurnal, mendengarkan atau memainkan alat musik dan merasakan suara yang terdengar, menggambar atau membuat coretan atau mewarnai, teknik body scanning, peregangan otot, berjalan dengan sadar, fokus pada 3 hal yang dapat dilihat, didengar, dan dirasakan, serta ungkapkan rasa terima kasih pada 3 hal yang disyukuri. Kemudian ke-8, pengetahuan tentang PSE teknik stop. PSE dengan stop artinya S berhenti, T ambil nafas dalam, O amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan, P selesai dan lanjutkan. Stop sebagai teknik pembelajaran yang bermanfaat dalam membangun kesadaran penuh atau mindfulness, meredakan ketegangan, mengembalikan dan membangun fokus murid. Adapun perubahan keterampilan saya setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional yaitu sebagai berikut. Sesuai dengan 4 implementasi pembelajaran sosial emosional, maka kesimpulan tentang perubahan keterampilan yang saya dapatkan adalah yang pertama, semakin kuatnya 5 kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, mampu lebih mengintegrasikan 5 KSE dalam praktik mengajar, yaitu integrasi guru dan murid, serta kurikulum akademik. Ketiga, lebih mampu menciptakan iklim kelas, budaya, dan kebijakan sekolah. 4. Lebih mampu mengajarkan 5 KSE secara spesifik dan eksplisit. Kemudian, sikap sebagai pemimpin pembelajaran. Setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional sebagai pemimpin pembelajaran, maka saya wajib mengimplementasikan PSE di kelas dan di sekolah berupa pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan pembelajaran sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid, dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur, sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid, baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pertanyaan pemantik 2. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan modul 2.2 dengan 1.1. Modul 2.2 yang membahas tentang pembelajaran sosial emosional memiliki keterkaitan yang kuat dengan konsep yang diajarkan dalam modul 1.1, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam penelitian tentang pembelajaran sosial dan emosional, pertama, guru yang memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik lebih efektif dan cenderung lebih resilient atau tangguh dan merasa nyaman di kelas karena mereka dapat bekerja lebih baik dengan murid. Kedua, adanya keterkaitan antara kecakapan sosial dan emosional yang diukur ketika TK dan hasil ketika dewasa di bidang pendidikan, pekerjaan, pelanggaran hukum, dan kesehatan mental. Pembahasan di atas sejalan dengan peran pendidik yang disampaikan Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Salah satu prinsip Ki Hajar Dewantara adalah mewujudkan pembelajaran yang mengutamakan kepentingan anak. Pendidik adalah penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut mengingatkan bahwa tugas pendidik sebagai pemimpin pembelajaran adalah menumbuhkan motivasi mereka untuk dapat membangun perhatian yang berkualitas pada materi dengan merancang pengalaman belajar yang mengundang dan bermakna.
Kita merencanakan secara sadar pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan murid-murid untuk mewujudkan kekuatan atau potensinya. Dalam konteks ini, pembelajaran sosial emosional dapat dianggap sebagai bentuk implementasi nyata dari prinsip tersebut. Ini menggambarkan pendekatan yang berpihak kepada siswa, di mana perhatian guru tidak hanya tertuju pada materi pelajaran semata. Lebih dari itu, guru juga harus memahami kondisi sosial emosional siswa, sehingga pembelajaran dapat dijalani dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan memberikan kebahagiaan bagi siswa. Dengan PSE, guru dapat mengelola emosinya sehingga proses pembelajaran yang berpusat pada murid akan berjalan dengan seimbang. Guru dapat menciptakan well-being ekosistem pendidikan di sekolah sehingga pembelajaran akan menjadi nyaman, sehat, dan membahagiakan bagi murid. Dengan PSE, guru dapat menuntun skala kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada anak-anak sehingga mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai individu dan anggota masyarakat. Kaitan modul 2.2 dan 1.2. Modul 2.2 memiliki hubungan erat dengan materi yang ada dalam modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Memahami nilai-nilai dan peran seorang guru penggerak akan memberikan fondasi yang kuat dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional. Nilai dan peran guru penggerak yang dimiliki guru dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional dapat membangun kepercayaan diri, membangun rasa aman dan nyaman pada murid, sehingga tercipta lingkungan sekolah sebagai ekosistem belajar yang sehat. Pengalaman dalam pengimplementasian pembelajaran sosial emosional juga dapat menjadi faktor yang membentuk dan meningkatkan nilai-nilai serta peran seorang guru penggerak. Dalam pembelajaran sosial dan emosional, guru dapat menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid dalam mengelola emosi sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi dapat tercapai dan berjalan seimbang. Dengan demikian, kedua modul tersebut saling melengkapi dan mendukung untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih holistik dan berorientasi pada pengembangan sosial dan emosional siswa. Kaitan modul 2.2 dan 1.3. Pembelajaran sosial dan emosional memiliki keterkaitan yang kuat dengan visi seorang guru penggerak yang dijelaskan dalam modul 1.3. Implementasi pembelajaran sosial emosional tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kompetensi sosial dan emosional siswa, tetapi juga sesuai dengan tujuan guru penggerak untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, memberdayakan siswa, dan merangsang perkembangan potensi mereka. Dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional, seorang guru penggerak dapat lebih efektif dalam membentuk karakter positif dan kesiapan siswa untuk menghadapi tantangan kehidupan. Pembelajaran sosial emosional dapat menjadi strategi untuk sekolah dalam upaya mewujudkan cita-cita, harapan, dan visi sekolah. Dalam pembelajaran sosial emosional dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakarsa perubahan, dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kaitan modul 2.2 dan 1.4. Guru memiliki beberapa pilihan dalam melaksanakan pembelajaran sosial dan emosional seperti melalui pembelajaran eksplisit, pengintegrasian ke dalam proses pembelajaran, dan membentuk lingkungan kelas dan sekolah yang kondusif. Kesemua pendekatan ini berperan penting dalam memperkuat budaya positif di lingkungan sekolah yang telah dijelaskan dalam modul 1.4. Melalui pembelajaran sosial emosional atau PSE yang dilaksanakan secara rutin dan terus-menerus akan menciptakan iklim sosial emosional yang positif sehingga akan terbentuk lingkungan pembelajaran yang menjadi kebiasaan atau budaya positif di sekolah. Guru harus mampu menggunakan skala kekuatan dan potensi yang ada untuk mengembangkan budaya positif di sekolah. Maka dengan PSE, guru dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing yang sedang dirasakan sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menerapkan disiplin positif secara baik sesuai dengan kesadaran diri atau self-awareness. Kaitan modul 2.2 dan 1.4.
Guru memiliki beberapa pilihan dalam melaksanakan pembelajaran sosial dan emosional, seperti melalui pembelajaran eksplisit, pengintegrasian ke dalam proses pembelajaran, dan membentuk lingkungan kelas dan sekolah yang kondusif. Kesemua pendekatan ini berperan penting dalam memperkuat budaya positif di lingkungan sekolah yang telah dijelaskan dalam modul 1.4. Melalui pembelajaran sosial emosional atau PSE yang dilaksanakan secara rutin dan terus-menerus akan menciptakan iklim sosial emosional yang positif, sehingga akan terbentuk lingkungan pembelajaran yang menjadi kebiasaan atau budaya positif di sekolah. Maka dengan PSE, guru dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing yang sedang dirasakan, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menerapkan disiplin positif secara baik sesuai dengan kesadaran diri atau self-awareness. Bila hal itu terjadi, maka murid dengan kesadaran penuh atau mindfulness menerapkan budaya positif tersebut. Dalam pembelajaran sosial dan emosional, guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman yang berpengaruh pada penerapan budaya positif baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin sesuai dengan kesadaran diri dan manajemen diri. Kaitan modul 2.2 dan 2.1. Modul 2.2 memiliki keterkaitan yang kuat dengan modul 2.1 yang membahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid, di antaranya kesiapan murid, minat dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan murid. Dengan demikian, pembelajaran sosial emosional menjadi salah satu aspek penting yang dapat diperhatikan guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Karena kompetensi sosial emosional murid merupakan kebutuhan penting yang harus dikelola oleh guru agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Anak belajar saat hati mereka terbuka, terhubung dengan lingkungan sekitar, serta adanya tujuan. Belajar adalah anugerah. Melalui pembelajaran sosial emosional, kita menciptakan kondisi yang mengizinkan semua anak mengakses anugerah tersebut. Saat kompetensi sosial emosional atau KSE murid berkembang, maka aspek akademik mereka pun berkembang. Hal ini selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian juga memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang prosesnya. Dukungan di sini bisa berupa kesiapan sosial emosional mereka untuk mengikuti pembelajaran, serta bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar mereka. Sebagai guru, kita semua tentu tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang telah mereka miliki sebelumnya atau kesiapan belajar. Lalu, jika tugas-tugas tersebut memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid atau minatnya. Dan jika tugas itu memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai atau profil belajar. Jika kebutuhan belajar murid terpenuhi dan kesiapan sosial emosionalnya tidak diabaikan, maka well-being atau kesejahteraan psikologi akan tercipta di dalam kelas antar guru, murid, dan lingkungan sekolah pada umumnya. Kita lanjut pada pertanyaan pertama pada LMS. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa titik-titik sehingga titik-titik. Setelah mempelajari modul ini, ternyata titik-titik.
Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa PSE merupakan salah satu cara mempersiapkan mental murid saat baru mulai memasuki jenjang atau kelas yang baru yang bisa dilaksanakan dengan tes psikologi seperti yang biasa dilakukan oleh guru BK untuk menentukan dasar dalam melakukan pendampingan, sehingga PSE tidak perlu diintegrasikan ke dalam pembelajaran di kelas apalagi masuk ke dalam kegiatan inti di RPP. Setelah mempelajari modul ini, ternyata saya baru mengetahui bahwa pertama, PSE sangat perlu dilakukan dan diintegrasikan ke dalam praktek pembelajaran di kelas karena bisa menciptakan lingkungan dan pengalaman belajar yang menumbuhkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi yang termasuk kesadaran diri, kemudian menetapkan dan mencapai tujuan positif yang termasuk manajemen diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain yang termasuk kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif termasuk keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Mengintegrasikan dalam praktek pembelajaran itu terdiri dari 3 kegiatan, yaitu pembukaan yang hangat, kegiatan inti yang melibatkan dan menantang murid, dan penutupan yang optimistik. Pembukaan hangat. Tahap ini ditujukan untuk membangun kedekatan saja, sekaligus mengaitkan dengan tujuan pembelajaran termasuk tujuan PSE. Yaitu memberikan kesempatan kepada semua murid untuk berbicara atau bersuara dan mendengarkan aktif, kemudian memungkinkan interaksi atau keterhubungan atau koneksi, menciptakan rasa memiliki, dan melatih salah satu KSI. Kemudian kegiatan inti yang melibatkan dan menantang murid. Tahap ini memastikan pembelajaran PSE eksplisit dalam proses pembelajaran, memberikan kesempatan murid untuk berinteraksi atau diskusi, memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, memberikan waktu jeda untuk bernapas atau peregangan, dan menginternalisasi pembelajaran baru mereka, meminta umpan balik dari murid tentang pembelajaran. Yaitu kegiatannya misalnya diskusi akademik, setting kelas pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, refleksi diri dan penilaian diri, dan pemberian suara dan pilihan. Kemudian penutupan yang optimistik. Tahap ini menggabungkan refleksi, apresiasi, dan cara-cara positif untuk memperkuat pembelajaran. Adapun yang bisa dilakukan yaitu apresiasi terhadap suatu praktik baik yang ditunjukkan, baik individu maupun kelompok atau kelas, kemudian mengambil kesimpulan atau insight dalam pembelajaran, dan meminta murid menetapkan tujuan yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Yang kedua, setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran 5 KSE tersebut akan dapat menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, proaktif, mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan humaniora. Semua ini selaras dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi dalam Standar Nasional Pendidikan. Pertanyaan kedua. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 1. Membangun keterhubungan atau koneksi yang menciptakan perasaan aman dan nyaman dengan kesadaran penuh atau mindfulness. 2. 5 kompetensi sosial emosional yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ketiga, menciptakan lingkungan kelas yang dapat merangkul keberagaman, melibatkan murid, dan menumbuhkan optimisme. Pertanyaan ketiga. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah A bagi murid-murid, B bagi rekan sejawat adalah 1 bagi murid-murid, yaitu memberikan kesempatan kepada murid untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dengan perkembangan budaya, serta mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran. Saya juga akan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Selain itu, saya juga akan melaksanakan program-program sekolah yang bisa meningkatkan kompetensi sosial dan emosional siswa. 2 bagi rekan sejawat.
Saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan para wakasek untuk melakukan sosialisasi dan penerapan PSE di sekolah. Saya juga akan memperkenalkan strategi STOP. Selanjutnya saya akan menjadi model atau teladan dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi sosial dan emosional, sehingga rekan sejawat bisa ikut belajar dan terinspirasi serta menerapkan juga dalam pembelajaran yang dilakukannya, dan saya akan membangun kolaborasi yang baik dengan rekan sejawat. Demikianlah yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Seorang guru bukanlah pemberi kebenaran, dia adalah pemandu, penunjuk jalan menuju kebenaran yang mana harus ditemukan sendiri oleh muridnya. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak.